Shalom, selamat pagi jemaat Mount Olive Family yang dikasihi Tuhan. Hari ini hari yang baru Tuhan sudah berikan untuk kita. Mari kita sungguh-sungguh menyiapkan hati kita, menyiapkan pikiran kita, menyiapkan hidup kita untuk hari ini kita beribadah kepada Tuhan. Karena sungguh kita hidup hari ini karena semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena Kau masih berikan hari yang baru untuk setiap kami, anak-anak-Mu. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah yang luar biasa, yang begitu mengasihi setiap kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk semua penyertaan-Mu Tuhan, perlindungan-Mu, pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan di tengah situasi yang tidak menentu seperti ini. Tuhan, kami sungguh perlukan Engkau dan kami sungguh mau bersyukur Tuhan karena kami masih memiliki Allah yang luar biasa. Dan kami sungguh mengerti Bapa bahwa hidup ini adalah semua karena kemurahan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena itu ya Tuhan, pagi hari ini kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau mengucap syukur karena Engkau begitu baik, karena kasih-Mu yang begitu melimpah dalam setiap kehidupan kami. Kiranya Tuhan Engkau layakkan setiap kami, layakkan setiap kami untuk masuk ke dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, amin. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kami ada Tuhan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat
kita dengan sungguh-sungguh naikkan lagi pujian ini. Semua sungguh karena kemurahan Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Amin. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami ada karena kemurahan-Mu, bukan karena kekuatan kami, namun sungguh karena Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sama-sama kita katakan, aku ada saat ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, amin, semuanya karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari sembah Dia, mari ucapkan syukur-Mu, naikkan syukur-Mu pada Yesus Tuhan. Karena kasih-Mu, karena kemurahan-Mu, naikkan syukur. Haleluya, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari angkat suaramu, sembah Dia, sembah Dia. Katakan ucapan syukurmu. Mari senangkan Dia dengan sembahmu.
buat kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur kami ada saat ini semua karena kemurahan-Mu, karena kebaikan-Mu, karena kasih-Mu yang begitu besar. Karena kasih-Mu, aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh Allah yang begitu baik. Karena itu kami mau masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan kami mau terus bersyukur karena Engkau sungguh baik, teramat baik, dan selalu baik Tuhan. Terima kasih Bapa, biar semua sama-sama katakan amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Mari kita terus bersyukur karena kasih Tuhan tak berkesudahan dalam hidup kita. Amin. Na 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 na. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. katakan haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya.
kasih Tuhan, kami mau terus bersyukur karena kasih-Mu sungguh tak berkesudahan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita sungguh-sungguh siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita naikkan satu pujian ini yang sungguh mengatakan bahwa Yesus, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah. Betapa baiknya Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji-Mu karena Engkau Allah yang baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
pujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau satu-satunya Allah kami yang layak menerima pujian. Terima kasih buat kesempatan hari ini. Tuhan memberikan kami lagi kesempatan untuk bisa beribadah sekalipun melalui media ini ya Tuhan. Kami tidak bertatap langsung. Tapi kami percaya tidak mengurangi hadirat-Mu bagi kami. Tidak mengurangi berkat-Mu atas kami. Karena setiap orang yang lapar dan haus akan Engkau akan dipuaskan oleh Tuhan. Di mana saja dan kapan saja. Karena itu urapilah hamba-Mu ini, pelayan-Mu ini. Untuk boleh membagikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau menolong hamba-Mu menyampaikannya. Engkau menolong kami semua dimanapun kami berada. Di rumah kami masing-masing bisa mendengarkan, mengerti kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua tentunya. Kita bersyukur ya kita masih bisa beribadah. Kita masih bisa dengar firman Tuhan. Ini satu wujud nyata bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahwa Tuhan selalu bersuara menyampaikan pesannya bagi kita. Karena Tuhan mau membawa kita untuk menjadi seperti dirinya. Nah saudaraku, Tuhan menciptakan kita manusia, ya. Tuhan menciptakan manusia mulai dari manusia pertama dulu tentunya Adam dan Hawa, ya untuk satu persekutuan kekal dengan Tuhan. Jadi Tuhan ciptakan manusia itu karena Tuhan juga mau bersekutu dan itu berbicara mengenai persekutuan kekal, bukan persekutuan sementara. Betapa indahnya saudaraku. Jadi Allah bisa menikmati kasih dari manusia. Dan manusia pun menikmati Allah saudaraku dalam indahnya cinta kasih itu. Demikianlah yang terjadi sesungguhnya di Taman Eden dulunya saudara. Nah tetapi kita sama-sama tahu ya. Kita sama-sama tahu apa yang terjadi ya. Adam dan Hawa mereka memberontak kepada Tuhan. Seharusnya mereka berada di tempat di mana dia berada. Di tempat di mana bersekutu dengan Allah. Harusnya manusia itu berada di dalam satu persekutuan dengan Tuhan saudaraku. Namun satu kali ya Tuhan tidak menemukan mereka ada di situ. Harusnya tuh manusia itu ada di situ. Tapi satu kali Tuhan tidak menemukannya. Sehingga Tuhan memanggil mereka. Ya, Tuhan memanggil manusia itu dan berkata, di manakah engkau? Di manakah engkau? Mengapa sampai Tuhan memanggil mereka dan bertanya, di manakah engkau? Tuhan menanyakan keberadaan mereka, di manakah engkau? Karena apa? Karena Adam, saudaraku dan Hawa, mereka tidak berada di tempat di mana seharusnya berada. Mereka tidak berada dalam satu persekutuan dengan Allah. Mereka tidak berada dalam hadirat Tuhan. Mereka tidak berada di pihak Tuhan. Harusnya mereka dalam satu komunikasi. Harusnya mereka berdiri meresponi Allah yang memanggil mereka seperti sedia kala. Tetapi karena manusia memilih jalannya sendiri, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, saudaraku, Adam keluar dari tempat di mana dia seharusnya. Harusnya dia berada di pihak Tuhan. Harusnya dia berada dalam hadirat Tuhan. Tapi dia memilih keluar. Dia menentukan jalannya sendiri. Karena Adam berpikir jalan yang dia pilih itu adalah jalan yang benar.
Dengan melanggar perintah Tuhan, dia pikir jalan yang dia pilih itu jalan menuju kesukacitaan, jalan menuju kebahagiaan. Adam berpikir dia mampu menciptakan masa depannya yang lebih baik terlepas dari Tuhan. Adam hendak menentukan masa depannya. Ternyata Adam telah terinfus dengan virus dari Lucifer yang jatuh itu. Lucifer yang jatuh itu, saudaraku, ingin menyamai Allah, ingin mendirikan tahta, ingin mendirikan kerajaan bagi dirinya sendiri. Ternyata virus itu telah berhasil diinfuskannya, ditanamkannya, saudaraku, melalui Hawa, ya, sehingga mereka berhasil mengikuti jejak daripada Lucifer yang jatuh itu. Karena Adam pun mau mengatur dirinya sendiri, karena Adam pun mau membangun tahta kerajaan. Terlepas dari Tuhan, Adam mau mengatur dirinya sendiri karena dia pikir dia akan lebih bahagia, hidupnya lebih baik kalau terlepas dari Tuhan. Itulah kisah manusia pertama itu, saudaraku. Dan kalau mau jujur, kalau mau kita tegaskan, sesungguhnya itulah dosa. Keluar dari tempat di mana seharusnya berada. Saudara pun berdosa kalau keluar dari persekutuan dengan Allah. Saudara berdosa. Kalau saudara keluar dari tempat di mana seharusnya saudara berada, saudara harusnya berada di pihak Tuhan, saudara harusnya berada dalam komunikasi dengan Tuhan, saudara harusnya berada dalam hadiratnya. Kalau saudara dan saya keluar dari tempat itu, sesungguhnya kita berdosa. Kita keluar dari rencana Tuhan, kita keluar dari maksud tujuan Allah menciptakan kita. Sesungguhnya itulah dosa itu. Kenapa? Karena kita mau membuat tahta bagi diri kita sendiri. Karena kita mau membuat kerajaan kita sendiri. Kita membuat kitalah menjadi Tuhan atas diri kita sendiri. Yang mengatur diri seolah-olah kita cakap menentukan masa depan kita. Seolah-olah kita bisa menentukan masa depan kita lebih baik. Dan itulah yang terjadi di kolong langit ini. Semoga bukan Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan ini. Kalau di antara kita ada punya spirit seperti itu. Hari ini tidak kebetulan engkau mendengarkan firman Tuhan ini. Tinggalkan. Itu bukan jalan kebahagiaan. Itu adalah jalan menuju kehancuran. Hanya bersama Tuhan. Hanya di dalam Tuhan, saudaraku. Di tempat di mana kita berada bersama Tuhan. Itulah sesungguhnya jalan kebahagiaan itu. Ya. Nah, saudaraku, kalau kita perhatikan ya. Terus kisah itu. Ketika Tuhan memanggil Adam, di mana engkau? Saudaraku, Adam lari, dia bersembunyi, saudara. Jadi sesungguhnya Adam mendengar kok panggilan Tuhan itu. Sekalipun dia sudah jatuh dalam dosa, sekalipun dia sudah melanggar firman Tuhan. Tapi ketika Tuhan memanggil, dia bisa dengar kok. Harusnya dia bisa merespon dengan baik. Dia bisa dengar. Adam, di manakah engkau? Tapi Adam, saudaraku, berkata, Tuhan, waktu kedengar bunyi langkah kakimu di taman, aku takut, sehingga dia lari bersembunyi. Jadi dia bisa merespon. Seharusnya Adam ya, aduh, kenapa dia lari begitu ya? Kenapa dia bisa bersembunyi? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini ketragisan di dalam kehidupan bertuhan sebenarnya. Tuhan datang. Manusia lari dan bersembunyi. Tragis bukan? Sementara kita di rumah tangga kita, di dalam kebaktian kita mengundang Tuhan. Tuhan, hadirlah engkau dalam keluarga kami ya Tuhan. Hadirlah engkau dalam ibadah kami Tuhan. Nah, Tuhan datang lalu kita lari, kan lucu. Lu kita yang panggil kok kita lari. Nah, itulah. Tuhan menjumpai mereka. Tapi Adam lari dan bersembunyi. Dan Adam berpikir dengan dia bersembunyi dia aman. Enggak. Adam berpikir dia lari, dia bersembunyi, hidupnya aman. Tuhan tahu kok. Ya, nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, terlalu sulitkah bagi Adam untuk keluar dari persembunyiannya? Kenapa ya? Terlalu sulitkah bagi Adam untuk jujur dan mengaku, Tuhan, I was wrong. Tuhan, aku salah ya Tuhan. Terlalu sulitkah bagi Adam untuk mengaku jujur atas kesalahannya kan ketika ia telah melanggar? Tapi itulah Bapak Ibu yang terkasih, sebuah fakta sejarah dari nenek moyang kita. Mereka pernah berada di tempat di mana dia seharusnya berada. Berada dalam satu persekutuan dengan Allah. Tapi mereka memilih keluar dari persekutuan yang indah itu. Ya. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ketika Adam keluar dari persekutuan dengan Tuhan itu. Akhirnya Adam sekarang tidak mendapat asupan kebenaran dari Tuhan lagi. Akhirnya dia mendapat asupan dari tempat yang lain.
Ketika dia tidak berada bersama dengan Tuhan, saudaraku. Jadi asupan-asupan yang dia dapat dari tempat lain sehingga dia tidak bisa bertumbuh mengenal Tuhannya. Dia tidak bisa bertumbuh mengenal dirinya sendiri. Akhirnya Adam kehilangan tujuan hidupnya yang sesungguhnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi dosa membuat Adam keluar dari tempatnya sehingga ia memiliki pijakan dari tempat lain. Sehingga Adam tidak memiliki pijakan yang benar, saudaraku. Dan akhirnya hidupnya tidak bisa pernah mencapai kesucian yang Allah rancangkan bagi dirinya. Sedih sebenarnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, sama dengan kita Bapak Ibu, asupan dari mana yang saudara dapat? Kalau saudara tidak mendapatkan asupan firman Tuhan atas jiwa kita, kebenaran yang murni itu saudaraku yang terkasih, maka saudara tidak akan bisa mengenal Tuhan. Saudara tidak akan bisa mengenal diri saudara sendiri. Tidak akan mengerti siapa saudara, jati diri saudara, citra diri saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Kita jadi salah dalam menyikapi seluruh kehidupan ini, saudaraku. Jawaban yang salah terhadap pertanyaan Tuhan, di manakah engkau, menciptakan pengertian yang salah akan hidup ini. Tuhan bertanya kepada Adam, di manakah engkau Tuhan? Jawabannya apa? Ketika aku dengar bunyi langkah kakimu, aku bersembunyi. Tuh saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dia gak mampu lagi, tapi sebelumnya ketika Tuhan memanggilnya, Adam di manakah engkau? Aku di sini ya Tuhan. Engkau tahu aku sedang mengangkat tanganku memuliakan engkau. Itu sebelum jatuh dalam dosa. Tapi ketika dia berdosa memberontak saudaraku, Tuhan memanggil dia, gak sanggup lagi memberikan respon yang benar. Yang adalah ketakutan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang kita lihat ketika bagaimana respon Adam? Aku takut Tuhan, aku bersembunyi karena aku telanjang. Salah kan responnya? Salah. Lalu Adam dan Hawa mereka saling melihat, mereka sama-sama tahu telanjang dan merasakan ada kekurangan dalam dirinya. Ada yang kurang. Memang dari awal Adam dan Hawa telanjang kok, tapi mereka keterbukaan, gak ada merasa kurang. Kenapa? Mereka dengan benar menilai dirinya, gak ada rasa minder. Biasa aja gitu. Tapi ketika jatuh dalam dosa, jadi ada rasa kayak minder. Ada yang kurang dalam dirinya. Aku malu Tuhan, aku telanjang. Mereka saling lihat dan merasa saling ada kekurangannya. Itu yang terjadi saat ini ketika orang tidak memiliki kebenaran firman Tuhan. Tidak mampu melihat kekurangan dari dirinya sendiri. Kenapa? Tidak ada keterbukaan, tidak ada kemerdekaan. Kenapa? Tidak mengerti, tidak mengenal diri sendiri. Inilah manusia yang tidak mendapat asupan kebenaran Adam dan Hawa ketika mereka keluar. Ya, akhirnya mereka merasa malu dan merasa asing satu sama lain. Mereka melihat ada yang berbeda. Lalu kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal 3 itu saudaraku ya, ketika ayat 10 saya baca ya, Kejadian pasal 3 ayat 10 sampai 11. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi, kata Adam, bukan? Salah. Ketika Adam belum jatuh dalam dosa, Tuhan mencari dia, tidak ada begini responnya. I am here Lord, aku di sini Tuhan, aku mengasihi engkau. Aku sangat bersuka cita bersama dengan engkau itu. Tapi ketika mereka keluar dari tempat di mana seharusnya berada, keluar dari persekutuan dengan Allah, jawaban mereka ketika aku dengar engkau ada di taman ini, aku jadi takut. Benarlah kata pepatah dunia, berani karena benar, takut karena salah. Benar juga dengan pepatah dunia itu. Jadi Adam takut kenapa? Karena salah. Dia melihat dirinya ada dosa, salah, melanggar. Sehingga mereka salah meresponi Tuhan. Aku telanjang Tuhan, makanya aku bersembunyi, aku takut karena aku telanjang. Ayat 11-nya, firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Lalu Tuhan tanya, hei Adam, aku gak pernah ngasih tahu loh dari dulu bahwa kamu telanjang. Kok jadi tahu sih? Siapa yang ngajarin kamu? Karena telanjang jadi malu. Selama ini kamu telanjang gak malu kok. Oh, jangan-jangan kamu, bukan pakai jangan-jangan. Lalu Tuhan berkata, apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Adam, siapa yang ngajarin kamu? Siapa yang beritahu kok kamu tahu kau telanjang, Adam? Aku gak pernah ngajarin. Kamu dapat asupan kebenaran dari mana, Adam? Kenapa kamu melihat dirimu ada yang kurang? Dengan ketelanjanganmu engkau melihat dirimu kurang, siapa yang ngajarin, Adam? Aku gak pernah ngajarin. Aku gak pernah ngasih tahu. Bayangin saudaraku.
Betapa mengerikan karena dosa itu kan. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, pertanyaan, di manakah engkau? Itu masih berlaku sampai hari ini. Kepada Bapak Ibu yang ada dalam gereja kita ini dan yang di rumah mendengarkan firman Tuhan ini. Pertanyaan ini pun masih berlaku buat saudara dan saya. Tuhan sekarang memanggil saudara, di manakah engkau? Apakah engkau berada dalam hadirat Tuhan? Apakah engkau masih di pihak Tuhan? Apakah engkau masih dalam komunikasi yang indah dengan Tuhan? Apakah engkau masih berdiri di depan Tuhan memberi pertanggungjawaban yang benar kepadanya? Apakah COVID ini membuat engkau jauh dari Tuhan? Apakah karena COVID-19 atau virus corona ini telah membuat engkau lari dari Tuhan? Lalu engkau mengklaim dirimu bahwa Tuhan tidak peduli padaku, lalu engkau keluar dari tempat itu. Kalau itu menjadi pengalamanmu, firman Tuhan, Tuhan memanggil engkau. Di manakah engkau? Terlalu sulitkah bagimu untuk keluar? Terlalu sulitkah bagi Bapak Ibu untuk kembali? Kenapa? Nenek moyang kita Adam telah pernah menunjukkan itu. Dia sulit keluar dari persembunyiannya, sulit untuk datang kembali. Mari Bapak Ibu, tidak kita ikutin teladan seperti itu. Tapi keluar dari persembunyian, datanglah dan berkata, Tuhan ini aku ya Tuhan. Nah bagi konteks kita sekarang, tempat kita adalah kita berada dalam proyek Tuhan. Apa itu saudaraku? Memberi diri didesain ulang oleh Tuhan Yesus. Untuk dikembalikan kepada rancangan semula. Itu konteks kita hari ini. Apakah engkau masuk dalam proyek Tuhan ini? Kalau engkau tidak berada dalam proyek Tuhan ini, yaitu memberi diri, didesain ulang, dirancang ulang kembali. Kita yang udah rusak karena dosa, diciptakan baru, kata Paulus, Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Kita dicipta ulang. Artinya apa? Memberi diri, didesain ulang. Agar kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Kalau kita tidak berada dalam proyek ini, berarti kita sedang di luar. Kita tidak berada di tempat di mana kita seharusnya berada. Nah Tuhan memanggil saudara, di mana engkau? Apakah karena kelaparanmu? Ya jujurlah ya. Ya gara-gara COVID-19 ini bukan cuma saudara. Dunia kewalahan. Gak ada yang berani menjamin bulan sekian, tahun sekian selesai. Gak ada yang berani jamin. Gak ada yang berani jamin. Seluruh dunia kena imbasnya. Ekonomi nyungsep. Bayangin saudaraku. Bahkan banyak orang atau mungkin di antara saudara. Waktu belum corona saja, waktu belum virus corona saja, saudara udah susah mungkin secara ekonomi. Apalagi corona lebih susah bukan? Tapi apakah itu menjauhkan kau dari Tuhan? Apakah itu membuat kau keluar dari proyek Tuhan ini? Bahaya. Tidakkah engkau percaya bahwa Tuhan menyertai kita? Tapi kalau selama ini engkau mendapat asupan yang benar, Bapak Ibu pasti akan cakap memberi respon kepada Tuhan. Iya. Engkau tidak akan berkata, Tuhan tidak mempedulikan aku. Tuhan, aku makin hancur. Enggak. Nanti Tuhan bertanya, siapa yang ngajarin? Karena engkau miskin jadi engkau minder, siapa yang ngajarin? Itu ajaran dari mana? Itulah pertanyaan Tuhan kepada Adam. Adam, kamu telanjang, siapa yang ngasih tahu Adam? Karena engkau telanjang lalu engkau merasa malu. Sejak kapan Adam? Dari dulu kamu telanjang gak pernah merasa malu. Kenapa sekarang jadi malu Adam? Siapa yang ngajarin kata Tuhan? Siapa yang memberitahumu? Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi adalah merupakan dosa jika kita tidak berada di tempat di mana kita seharusnya berada sebagai orang percaya. Kita harus berada dalam proyek agungnya Tuhan itu, memberi diri didesain ulang oleh Tuhan. Itu sebabnya kita harus terus di pihak Tuhan. Ada satu lagu itu ya, selalu ada di hadiratmu, di tempat kudus. Tempat aku datang menyembah, angkat pujian hormat bagimu. Itu dia. Di tempat kudus Tuhan, di dalam hadiratnya. Di situ kita harusnya berada. Di tengah-tengah keluarga kita ada hadirat Tuhan di situ. Di situ harusnya kita berada, jangan keluar. Saudara berpikir, banyak orang berpikir keluar dari situ. Dia bahagia. Ada banyak orang kaya saudaraku. Dia coba keluar, ya buat apa sih bro Tuhan? Apa sih? Mau butuh apa? Mobil gue bisa beli kok.
Gak usahlah bertuhan, gak bahagia katanya. Kenapa? Karena Tuhan itu kita dengar dari pendeta-pendeta khotbah, jangan ini, aduh banyak banget larangannya. Kita gak merdeka. Siapa bilang? Yang kita harus merdeka. Mau narkoba tinggal pakai. Mau butuh apa? Butuh wanita ya udah, nggak ngurikan sama-sama mau kok. Kita punya banyak uang. Iya, mabuk-mabuk ya udah bebas. Dia pikir kebebasan itu membawa dia kepada kebahagiaan. Enggak, coba cari siapa orang yang bebas seperti itu. Bahagia enggak? Enggak. Coba cari pria yang mencoba mencari wanita lain selain istrinya. Yang dia pikir dia mau bebas bahagia. Kagak bahagia. Yang ikut mabuk-mabukan, dia pikir dengan mabuk-mabukan dia hidupnya merdeka. Enak. Merdeka, sukacita, tidak. Bisa dipastikan tidak bahagia. Tapi saudara, sekalipun saudara sulit. Sebelum corona udah sulit. Apalagi tambah corona. Plus sulit. Tapi kamu tetap berada dalam hadiratnya. Kebahagiaan itu bersama dengan Bapak Ibu. Karena ada Tuhan di hati kita. Amin. Luar biasa saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, jadi kalau kita tidak mendapat asupan yang benar saudaraku. Akhirnya kita salah menilai diri kita. Kita salah menilai Tuhan. Tuhan tidak kita jadikan sebagai sosok yang kita hormati, kita tinggikan. Tapi kita jadikan Tuhan menjadi seperti bangkirlah, biro jodoh. Atau ya kerjaannya hanya untuk memenuhi apa yang ku mau. Jadi salah kita. Orang kalau mendapat asupan yang salah seperti itu menilai Tuhan. Dan dia salah menilai dirinya. Dan kalau kita tidak mendapat asupan kebenaran yang benar, kita akan salah juga menilai diri kita saudaraku. Sehingga tidak heran orang berkata, aduh hidupku ini kok susah amatnya, hidup gak berarti. Karena apa? Aku gak punya mobil, gak punya fasilitas yang bagus gitu. Nah Tuhan bertanya, siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin hidupmu tak bernilai karena belum punya mobil? Hei, siapa yang ngajarin? Kata Tuhan. Persis kayak sama Adam tadi. Kalau saya kembangkan dengan konteks kita sekarang. Seorang wanita mungkin dia bercermin wajahnya pesek, tidak secantik orang lain. Tuhan hidupku gak bernilai nih Tuhan. Karena wajahku tidak secantik orang lain Tuhan. Orang membuang wajahnya dari aku Tuhan. Tuhan bilang, siapa yang ngajarin? Karena wajahmu kurang cantik, engkau tidak bernilai. Siapa yang ngajarin kata Tuhan? Kamu salah kata Tuhan. Aku tidak pernah ngajarin begitu. Karena kebahagiaan itu hanya padaku. Bukan soal cantik tidaknya. Bukan soal mancung peseknya hidungmu. Tadi kenapa? Karena tidak mendapat asupan kebenaran yang benar. Membuat salah dalam menilai. Saudaraku indikasi itu kan. Ada banyak orang juga menikah, saudaraku belum punya anak. Lalu dia berkata, aku tidak diberkatin. Aku kena kutuk ini. Ini aib bagiku karena aku menikah belum punya anak. Lalu Tuhan bilang, siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin padamu? Gak punya anak itu aib. Itu konteks di zaman abad-abad pertama, ya orang Yahudi sempat punya pengajaran seperti itu. Itulah sebabnya kalau kita memperhatikan ya di dalam Lukas, kalau sebentar saya buka ya. Itu di dalam Lukas pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-24-25. Ketika Elisabeth, saudaraku ya. Elisabeth itu mengandung. Saya bacakannya, Lukas pasal 1, 24-25. Beberapa lama kemudian Elisabeth istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri katanya. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Karena dia belum hamil kan selama ini kan, Elisabeth ini hamil di masa tua. Jadi bagi dia belum hamil di masa tua, belum bisa kasih keturunan, itu aib. Itu konteks saat itu, konsep yang pernah dimiliki. Itu sebabnya ketika dia hamil, ayatnya yang ke-25, Lukas pasal pertama, Elisabeth berkata, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Tapi bagi kita, konteks orang Kristen, pun sampai kita meninggalkan dunia ini, tidak memiliki keturunan, itu bukan aib. Jadi bisa tetap bahagia. Nah kalau merasa aib, nah Tuhan bertanya lagi padamu, siapa yang ngajarin kepadamu demikian anakku? Aku gak pernah ajarin loh, kalau gak punya anak itu aib.
Kalau nggak punya anak itu berarti hal memalukan. Nggak punya anak itu dibawa kutuk, siapa yang ngajarin? Nah itulah kalau asupan kebenaran dia terima salah. Nah hari ini kita bersyukur kita mendapat asupan yang benar. Ya, nah jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di manakah engkau? Jangan sampai COVID-19 ini membuat saudara keluar. Bertahanlah. Di jemaat yang saya layanin pun saudaraku. Banyak yang susah. Kadang-kadang kita sebagai pendeta juga bingung menyelesaikannya. Dan kenapa? Gak mampu. Tapi hanya satu yang saya sampaikan. Bapak Ibu tetaplah bertahan. Karena Alkitab berkata, berbahagialah mereka yang tahan dalam pencobaan. Datang kepada saya, Pak, aku gak punya uang Pak untuk menebus anakku baru tamat Pak. Sekolah ini, tapi ijazahnya belum bisa diambil karena uang. Belum ada uang Pak, coba bayangin. Waktu belum COVID aja suaminya sulit bawa Grab. Ya pas-pasan lah dia bilang cukup-cukup, ya dicukup-cukupkan gitu. Begitu COVID siapa yang mau naik? Takut. Saudara di masa COVID ini ada yang udah pernah naik Grab? Jangan-jangan belum berani kan? Coba, sepi. Makin sulit dia. Nah, saya juga sebagai gembalanya tarik napas juga. Tarik napas. Paling Tuhan tolong. Lalu apa yang kedua? Telepon bendahara. Masih ada saldo dikit gak? Kalau ada coba support dulu dia tuh. Kasihan anak jangan sampai gak sekolah kan gitu. Gak mudah kan? Tapi jauh dari itu hal yang lebih mulia yang saya sampaikan padanya. Bertarunglah. Pasti ada jalan keluar. Nah itu baru satu case, belum lagi yang lain. Nah, mungkin orang saudaraku yang tidak mau serius bertuhan berkata, enak Pak ngomongnya, Bapak gak ngalamin. Ya memang saya gak ngalamin sekarang, tapi sama-sama susah kita. Tapi tidak sesusah itu memang. Tapi sekalipun dikatakan begitu kepada saya tidak akan menurunkan tempo saya. Saya tetap berkata, bertahanlah. Demi apa? Demi keselamatan, hidup kita sementara. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, awas, jangan sampai kita lari dari Tuhan dan bersembunyi. Ingat, lari dari Tuhan itu bukannya sebatas meninggalkan iman. Pergi mengikuti iman yang lain, bukan itu saudaraku. Tapi orang yang lari dari Tuhan yang saya maksudkan di sini juga adalah orang yang telah meninggalkan komitmennya untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Orang seperti itu masih bisa aktif melayani, masih. Kalau dalam konteks kami pendeta masih berkhotbah dia. Kami pendeta pun banyak kok sudah meninggalkan Tuhan juga bisa. Orang gak ketahuan kok, masih khotbah dia. Misalnya saya lah itu orang udah meninggalkan Tuhan misalnya. Saya masih khotbah, masih semangat kan coba. Bisa begitu. Orang yang meninggalkan Tuhan itu adalah orang yang telah meninggalkan komitmennya untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Dulu Tuhan aku mau berkenan kepadamu. Aku mau setia sampai akhir. Tapi karena besarnya persoalan, banyaknya persoalan. Dia merosot saudaraku sehingga komitmennya untuk hidup benar gak ada lagi. Waduh, itu bahaya. Nah coba satu lagu dulu lah. Pemain keyboard kita sudah datang kan. Kunci D coba, kunci D. Saya ada baru buat satu lagu. Ya mudah-mudahan akhir tahun ini sudah keluar album keduanya Bu. Country, tetap country. Kalau album pertama dulu bahasa Inggris, ini yang keduanya saya bikin bahasa Indonesia. Jadi ada satu lagu saya ciptakan, bahasa Indonesia dia. 3/4 ya. Nah, lagunya begini, biar saudara yang pertama mendengarkannya. D, oke, 3/4. Ada masa suka. 3/4, cet gitu aja. Ada masa duka. Semuanya indah, jumpa Tuhan di sana. Tak perlu gelisah, Dia sedang merubah wajah kudusnya di dalam kita. Nah, kita masih kewalahannya, oke. Katanya bagus-bagus, kata-katanya bagus banget, saudaraku. Saya juga waktu bikin lagu itu, aduh senang banget saya. Jadi ada masa suka, ada masa susah.
Tapi semuanya itu indah. Kenapa indah? Karena kita jumpa Tuhan di sana. Jadi tak perlu gelisah lah karena masa suka, masa susah. Kenapa tak perlu gelisah kata lagu itu? Karena Tuhan sedang merupa wajahnya di dalam kita. Yaitu wajah kudusnya. Ya kan? Lalu refnya coba langsung G. Dari D dulu. Bersyukurlah, tersenyumlah. Itu dia. Jadi kita diajak bersyukur, tersenyumlah. Setialah, langsung re. Hidup tak bercela. Itu yang paling penting. Nah, jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, awas. Jangan sampai kita meninggalkan komitmen kita untuk hidup berkenan, untuk hidup suci di hadapan Tuhan. Ketika kita telah meninggalkan komitmen itu untuk hidup kudus tak bercela di hadapan Tuhan, sesungguhnya kita telah lari dari Tuhan. Dan Tuhan sekarang memanggil saudara. Where are you? Di manakah engkau? Kenapa engkau keluar dari proyek agung Tuhan itu? Kenapa engkau keluar dari komitmenmu untuk hidup berkenan kepada Allah? Saudara, keluarlah. Ya, jangan saudara bersembunyi, jangan saudara berpikir dengan saudara bersembunyi saudara aman. Enggak, Tuhan tahu kok di mana engkau bersembunyi. Yunus pernah lari bahkan sampai di perut ikan pun Tuhan bisa memanggilnya, bisa berdialog dengannya, saudaraku. Nah, indah sekali kalau kita bisa menjawab panggilan Tuhan itu. Tuhan, aku di sini. Aku sedang menyaksikan ibadah melalui YouTube ini. YouTube ya. Melalui media online ini Tuhan. Aku sedang mencermati dengan baik Tuhan. Aku berada dalam hadirat-Mu. Nah, itulah kebahagiaan itu saudaraku. Ketika itu terus kita lakukan. Kita mendapatkan asupan yang benar dari Tuhan. Akhirnya kita makin mengenal Tuhan kita. Memperlakukan Tuhan dengan benar. Bukan memperlakukan Tuhan sebagai alat lagi. Alat untuk memenuhi kebutuhanku. Alat untuk mencukupkan apa yang ku mau. Alat untuk memberikan jodohku. Alat untuk menyembuhkan aku. Salah. Itu cara pandang yang salah tentang Tuhan. Dia Allah yang agung, yang mulia. Yang tidak boleh kita perlakukan seperti itu. Yang harus kita sembah, kita tunduk berserah. Membiarkan dia mengatur diri kita. Saudara. Tuhan itu tujuan kita. Bukan alat. Jadi jangan sampai salah. Lalu yang kedua, kalau kita berada di tempat di mana kita seharusnya berada, kita mendapat asupan kebenaran dari Tuhan, kita pun akhirnya mengenal diri kita. Aku tahu siapa aku. Sekalipun aku tidak sehebat orang lain, aku tidak menjadi minder. Karena aku tahu value hidupku, nilai hidupku bukan di situ. Sekalipun aku orang paling kaya di Jakarta ini, aku tidak menjadi sombong karena aku tahu itu semua bukanlah milikku. Itu semua yang dipinjamkan Tuhan. Dipinjamkan Tuhan bagiku untuk aku kelola dengan baik. Jadi betapa indahnya saudaraku kalau kita berada di tempat di mana seharusnya kita berada. Berada di dalam hadirat Tuhan saudaraku. Sekali lagi dalam konteks keluarga. Alangkah indahnya kalau suami, istri, anak-anak. Sama-sama berkata, Tuhan kami satu keluarga di sini ya Tuhan. Kan indah sekali kalau bisa. Seperti kata lagu yang lama itu. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Nah kalau ini menjadi respon kita. Keluarga saudara adalah keluarga yang berbahagia itu. Dan satu kali kita pasti meninggalkan dunia ini. Dan Tuhanlah yang menjemput kita. Dan satu keluarga kita bersama-sama dengan Tuhan di sana. Jadi akhir kata Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apapun yang saudara alami saat ini. Baik itu juga mungkin engkau bagian yang mendapat berkat banyak karena masa COVID. Ingat, ada banyak jemaat kita yang harus ditolong. Ada banyak orang yang nyungsep juga penghasilannya karena COVID. Tapi ada juga yang naik. Kalau saudara bagian orang yang naik itu, ingat, ada banyak jemaat kita juga yang susah. Berbagilah dan bantulah. Karena untuk itulah engkau diberkati oleh Tuhan. Kiranya kebenaran ini
memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran-Mu Tuhan. Tuhan masih menyampaikan isi hati Tuhan. Tuhan masih menyampaikan kasih-Mu bagi kami lewat kebenaran-Mu. Di mana Engkau memanggil kami, menegur kami, meluruskan jalan kami. Agar kami tetap berada di jalur Tuhan. Kami mau kembali di jalan-Mu Tuhan. Kami tidak mau meninggalkan-Mu. Kami mau komit hidup berkenan, hidup kudus tak bercela di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkatilah gereja-Mu di tempat ini. Berkatilah Ibu Gembala kami dan seluruh tim yang bersama-sama melayani. Berkatilah seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Diberkati seluruh keluarga anak-Mu di tempat ini. Diberkatilah pekerjaan mereka, kesehatan mereka semuanya. Kiranya tidak ada yang sakit di antara mereka semua. Kami akan bersama-sama tetap menjaga protokol yang telah ditetapkan. Namun di atas semuanya itu Engkaulah perlindungan kami yang sempurna. Tidak yang sakit ya Tuhan. Atau mungkin sekarang ini ada yang dalam keadaan sakit. Bapak, aku mohonkan belas kasihan-Mu. Mereka dari tempat masing-masing mendengarkan doa ini dan sama-sama berdoa. Biarlah belas kasihan-Mu atas pribadi-pribadi atau umat-Mu yang sakit. Engkau memberikan kesembuhan kepadanya saat ini juga Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Tuhan mencukupkan seluruh kebutuhan keperluan daripada gereja-Mu di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam satu nama Tuhan Yesus yang baik, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan pada Ibu Gembala kita. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau pada hari ini atau siang ini, pagi hingga siang ini kita diberkati oleh Tuhan. Kita belajar supaya kita tetap ada di dalam hadirat-Nya. Kita jangan lari dari panggilan Tuhan. Kita mau terus setia kepada Tuhan. Karena hanya Dialah satu-satunya yang memiliki hidup kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih juga kepada Bapak Pendeta Yudika yang sudah melayani kami pada hari ini. Tuhan memberkati. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah semua sehat-sehat semua ya. Semua ada di dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Dan saya terus berdoa supaya saudara sekalipun udah lama tidak bertatap muka, lama tidak ke gereja, tetapi kita tetap menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan. Sebab itu yang sangat mutlak di dalam kehidupan kita. Kita juga bersyukur kalau Tuhan sudah tolong untuk Ibu Rina Saleh yang beberapa waktu lalu sempat dioperasi pangkal pinggulnya dan hari ini kembali pulang ke rumah. Kita tetap berdoa untuk Ibu Anita yang masih belum stabil keadaannya. Waktu beberapa hari lalu kembali masuk di Rumah Sakit Geraha Kedoya untuk menjalani perawatan. Kita juga bersyukur untuk yang lain yang Tuhan sudah tolong, yang Tuhan sudah pelihara. Itulah biar kita tetap mau mengagungkan Tuhan dalam hidup kita. Sebab hanya Dia yang dapat kita andalkan. Seperti tadi Bapak Yudika berkata, kita mau berbagi. Dan saya bersyukur kalau hari ini kami membagikan sembako ke Panti Girasa. Tadi Bapak Sumaksono bersama dengan Pak Ajang sudah ke sana pagi-pagi untuk mengantarkan sembako itu. Kita juga bersyukur kalau Bapak Ibu Saudara selalu peduli dengan pelayanan diakonia, pelayanan misi, dan itu sangat menunjang untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sehingga kita bukan menjadi gereja
yang hanya hidup untuk diri sendiri, tetapi kita mau peduli dengan lingkungan kita, dengan jemaat juga yang ada beberapa yang mulai sudah pekerjaannya sudah mulai tergoyahkan. Kita tetap berdoa supaya tetap setia di dalam panggilan yang Tuhan sudah tentukan. Sebab kita tahu hidup kita bukan bergantung kepada harta kita, kepada uang kita, tetapi hidup kita bergantung sepenuh kepada Tuhan. Satu-satunya pengharapan di dalam hidup kita dan satu-satunya yang memiliki hidup kita. Maka dari itu biar kita tetap mengandalkan Tuhan di dalam seluruh langkah hidup kita. Amin, puji Tuhan. Kita akan kembali, saudara yang di rumah, kita berdiri, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepadamu, Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Kasih setiamu terus nyata di dalam hidup kami Tuhan. Dan bawa kami terus untuk boleh mengandalkan Engkau di dalam setiap langkah hidup kami. Bawa kami untuk semakin hari kami semakin mengasihi Engkau. Dan rindu untuk kami dapat berubah semakin serupa dengan Engkau. Roh jiwa tubuh kami, hati pikiran perasaan kami merupakan hati pikiran perasaan Kristus. Sehingga hidup ini dapat menyenangkan hatimu. Terima kasih Bapa, kami percaya berkat ilahi sudah melimpah kepada kami lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Berkati hamba-Mu juga yang sudah Kau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan Engkau sendiri yang akan memberkati setiap mereka yang sudah melayani kami pada hari ini. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur dan kami merindukan berkat-Mu terus tercurah di dalam hidup kami. Dan sekarang saudara, terimalah berkat yang datang daripada Allah Bapa, berkat daripada Tuhan Yesus Kristus, dan bahkan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus selalu nyata di dalam kehidupan saudara-saudara, mulai saat sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang diberkati katakan bersama, amin. Tuhan memberkati. Amin.